Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan usia kepada kita untuk dipergunakan beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan siapa? Ihya Ulumuddin karangan siapa? Yang tahu dikasih hadiah. Karangan siapa? Karangan betul Imam Al-Ghazali, betul ya. Karangan siapa? Kitabnya apa? Betul lagi. Kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu karangan Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan dalam kitab itu suatu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat. Lalu Nabi tersenyum. Bagaimana senyumnya? Nah, kira-kira seperti tidak tahu ya senyumnya seperti apa. Itu kan beda-beda ya. Senyuman Bapak dengan senyuman kamu juga beda kan? Kalau senyuman Bapak sedikit, kalau senyuman kamu boleh jadi sedikit. Namanya juga senyum. Kalau tertawa beda dengan senyum. Tertawa bahak kan gitu ya. Nah, suatu ketika Nabi tersenyum terlihat oleh para sahabat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum?" Gitu ya. Kata Nabi, "Saya teringat dengan salah seorang utusan Allah yang mana namanya adalah Sam'un. Nabi Sam'un. Itu keturunan Bani Israel. Kalau di film-film kamu pernah lihat, kamu pernah lihat film Samson? Samson yang bagaimana? Yang kuat. Badannya gede ya. Tidak, ini mah gendut. Ini mah gede. Sterak, sispek. Nah, seperti ini. Sispek kuat. Lain hamil, sispek ya. Badannya gede, kuat. Karena diberi kekuatan oleh Allah. Itu namanya Nabi Sam'un. Tapi ternyata dia tidak punya pengikut. Dia tidak punya pengikut. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, Nabi Sam'un tidak hanya menyerukan kebaikan, tapi berani dalam berkelahi. Senjata Nabi Sam'un itu tulang dari unta.
Tulang dari unta. Hafal unta? Bahasa Inggrisna unta naon? Camel. Camel. You know? Bukan kamal. Camel. Artinya unta. Gitu ya. Nah, dipakai senjata tulang dari unta itu. Dan Nabi Sam'un itu karena diberi kekuatan oleh Allah, kalau berkelahi dia menang. 1 lawan 1, menang. 1 lawan 10, menang. Jadi dikeroyok juga Nabi Sam'un itu kuat. Sehingga pada suatu hari si rajanya itu penasaran. Dia bikin sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Nabi Sam'un akan kukasih kau emas, permata, intan, berlian. Kayak diberi hadiah. Dikasih unta juga. Kalau laki-laki dikasih cewek juga, gitu. Ya. Tidak ada yang sanggup. Sehingga istrinya Nabi Sam'un berkhianat. Dia tergiur oleh kekayaan itu. Kemudian datang kepada raja. Kamu cari tahu apa penyebab dari kekuatan Nabi Sam'un. Gimana kata istrinya itu? Oke. Maka dicarilah apa rahasia kekuatan dari Nabi Sam'un. Ketika Nabi Sam'un bobo di talian. Begitu Nabi Sam'un bangun, siapa yang mengikatku? Istriku. Siapa? Kata istrinya, akulah. Oh. Kenapa kau mengikat aku? Gitu ya. Kemudian dengan kekuatannya Nabi Sam'un hanya menggeliat, gitu tah, menggeliat, rutut, argat, parutui semua. Tali-tali dari besi itu putus, ya. Dan si istrinya bertanya, wahai suamiku yang ganteng, apa rahasianya sehingga kamu memiliki kekuatan itu? Oh, mau tahu ya? Iya, gitu. Kalau kamu mau tahu, aku kasih tahu rahasianya, tapi jangan ditahu-tahu ke orang lain. Artinya jangan dibocorkan. Ini rahasia perusahaan. Nabi Sam'un itu kan rambutnya panjang sampai dari kepala, kalau rambut dari kepala lah, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Inilah Allah telah memberikan kekuatan kepadaku melalui rambut ini. Oh gitu ya. Iya. Nah. Kemudian ketika Nabi Sam'un bobo, digunting si rambutnya teh, ting digunting ya. Kemudian diikatkan ke badan Nabi Sam'un. Ketika Nabi Sam'un bangun, jadi leles, letoy, tak berdaya. Siapa yang melakukan ini? Aku, ya suamiku. Itu cewek pengkhianat. Kalau jadi cewek jangan jadi pengkhianat. Ya, jangan begitu. Kemudian dia laporkan ke raja. Kemudian Nabi Sam'un ditangkap ke raja. Kemudian mata Nabi Sam'un dicopot, pot. Kemudian tangan Nabi Sam'un dipotong, tong. Kemudian kaki Nabi Sam'un juga dipotong, tong. Wah, berdarah-darah, tapi tidak meninggal. Sehingga datang malaikat Jibril, gitu ya. Dan Nabi Sam'un ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kamu maukah aku bantu? Gitu.
Nabi Samun hanya berkata, aku bertobat kepada Allah karena aku telah menceritakan kekuatanku pada istriku yang berkhianat. Gitu. Maka disampaikanlah kepada Allah. Dan Allah pun menerima taubatnya Nabi Samun. Kemudian Nabi Samun itu ketika disiksa badannya diikat ke tiang kayak begini. Tiang kayak begini. Tapi dia makan kecil. Ini mah tiang gede. Tiang utama kerajaan. Kemudian ku Allah disembuhkan lagi. Matanya dikembalikan jadi melihat lagi. Tangannya yang sudah putui nyambung lagi. Kakinya yang sudah putui nyambung lagi. Dan Nabi Samun marah ya. Kemudian dia melepaskan ikatannya. Wah, gitu. Hancur. Itu kerajaan jadi hancur luluh lantah. Sehancur-hancurnya. Bahkan rajanya pun tertimpa oleh bangunan itu. Kena ininya masakanya gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena runtuh. Kemudian yang lain juga sama terkena. Gitu. Ada yang kena punggungnya, tidak bisa bangun. Kenapa? Ya berat, bangunannya gede banget, ya. Tidak bisa bangun. Ada yang kena kepalanya, ada yang kena perutnya, ada yang kena kakinya, mati semua. Mati semua. Itulah Nabi Samun. Cuman sayang, dia tidak punya pengikut. Dia tidak punya pengikut. Itulah yang membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, gitu ya, tersenyum. Sehebat apapun, tapi kalau kodonya tidak nyampe, ya, kodonya tidak nyampe, maka faktanya jadi seperti itu, tidak punya pengikut. Itulah yang menjadi senyuman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham semua? Baca hamdalah.